Kakek yang hidup miskin sepanjang hayatnya mulai merasakan bahwa waktunya di dunia sudah tidak lama lagi. Rambut putihnya memutih sempurna, tubuhnya kurus kering, dan napasnya terasa berat. Namun di balik kelemahan itu, hatinya dipenuhi dengan tekad yang membara. Ia ingin meninggalkan sesuatu yang besar bagi keturunannya, bukan hanya kemiskinan yang selama ini mereka tanggung, tetapi warisan yang berlimpah hingga tak habis dimakan zaman. Di tengah rasa putus asa, ia menatap seekor ular besar yang bersembunyi di hutan dekat desa. Ular itu bukan ular biasa, melainkan ular naga yang sebentar lagi akan bertransformasi menjadi naga sejati dan naik ke alam tayangan. Melihat kesempatan ini, kakek menumbuhkan sebuah rencana licik dalam hatinya. Ia tahu jika ia bisa memanfaatkan kekuatan naga itu, maka garis keturunannya akan hidup dalam kejayaan. Dengan langkah lambat tapi penuh siasat, kakek mendekati ular naga itu. Tatapannya ramah, ucapannya lembut, seolah ia benar-benar tulus ingin membantu. Ia berbohong bahwa ia memiliki kemampuan rahasia untuk mempercepat proses transformasi naga itu. Kata-katanya penuh keyakinan, dan ia menyertakan sebuah syarat, naga harus rela bersembunyi di bawah rumah leluhur kakek agar bisa mengumpulkan energi naga yang murni. Ular naga itu, polos dan percaya, tidak berpikir panjang, ia setuju dengan syarat kakek. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua itu hanyalah jebakan. Dengan kepolosannya, ia merayap masuk ke bawah rumah leluhur keluarga kakek, percaya bahwa dirinya sedang berada dalam proses perubahan menuju bentuk agungnya. Hari-hari berikutnya, kakek memulai sandiwaranya. Ia mengikat tubuh naga itu dengan rantai besi yang berat di bawah rumah leluhur. Lalu setiap hari, ia menyalakan dupa dan duduk bermeditasi di atas naga yang terpenjara. Dari luar, seolah ia sedang membantunya meningkatkan energi naga. Namun diam-diam, setiap helai asap dupa menjadi medium bagi kakek untuk menyerap energi naga itu perlahan-lahan. Seminggu berlalu, energi naga itu mengalir deras ke tubuh kakek, sementara sang naga tetap bersemangat. Tanduk kecil mulai tumbuh di kepalanya, tanda transformasi menuju naga sejati sudah dekat. Ia penuh rasa syukur kepada kakek dan berjanji bahwa jika ia berhasil menjadi naga, ia akan membalas semua kebaikan itu. Ia tak tahu bahwa semua kebaikan itu hanyalah kebohongan yang menjeratnya. Namun, kakek yang licik tidak berhenti di sana. Saat tanduk naga itu tumbuh semakin besar, kakek mengambil sebilah golok besar. Dengan satu tebasan kejam, ia memotong tanduk naga itu tanpa ampun. Darah naga muncrat, jeritan menggema di bawah rumah leluhur. Tetapi kakek tidak peduli. Ia mengambil tanduk itu dan menempelkannya di kepalanya sendiri, seolah tanduk itu kini miliknya. Tidak hanya itu, ia mengambil dua paku kayu willow sebesar telapak tangan. Dengan kejam, ia menancapkannya di tempat tumbuhnya tanduk naga, menyegel kekuatannya, dan mencegahnya selamanya berubah menjadi naga sejati. Saat itu, wajah naga penuh keputusasaan, segala harapannya pupus di tangan seorang manusia tua yang tamak. Di hari itu pula, kakek menuliskan sebuah nomor dan menyerahkannya kepada ayahku. Ia berkata dengan yakin bahwa nomor itu adalah nomor pemenang. Tanpa ragu, ayahku menggunakan seluruh tabungan keluarga untuk membeli lotre sesuai pesan kakek. Malam harinya, ia pulang dengan senyum lebar, membawa kabar bahwa lotre itu benar-benar menang besar. Sejak hari itu, keluarga kami mulai bangkit. Uang lotre digunakan untuk membuka usaha, dan usaha itu berkembang pesat. Saat orang lain bangkrut, kami justru meraup keuntungan. Dalam waktu singkat, nama keluarga kami menjulang. Kami menjadi kaya raya, disegani, dan tak tertandingi dalam hal harta. Namun, kekayaan itu membuat kakek semakin rakus. Ia tidak puas hanya menjadi kaya. Ia mengincar posisi sebagai orang terkaya di seluruh kota. Ia ingin mengukir namanya sebagai manusia yang mustahil disaingi. Untuk mewujudkan ambisi itu, ia menyiksa naga yang terikat. Dalam sehari, ia memaksa diri menyerap energi naga hingga 18 kali. Naga yang malang itu tidak tahan. Tubuhnya merintih, suaranya meraung, hingga akhirnya ia mati terjerat rantai di bawah rumah leluhur. Kematian naga itu bukan akhir penderitaan, melainkan awal dari malapetaka yang akan menimpa keluarga kami. Kakek khawatir penduduk desa akan curiga, maka ia menciptakan kebohongan baru. Malam itu ia berkumpul bersama warga desa dan berkata bahwa di bawah rumah leluhur ada siluman ular yang hampir menjadi siluman sejati. Jika tidak ditangani, bukan hanya keluarga kami, tetapi seluruh desa akan menjadi korban. Penduduk desa yang polos percaya begitu saja. Mereka membantu kakek membuat formasi 7 bintang untuk mengunci makhluk jahat di bawah tanah. Tiang-tiang pengunci ditancapkan, dupa dibakar, dan semua orang merasa lega. Hari-hari berlalu, 6 hari pertama, desa tenang, tidak ada gangguan. Semua merasa yakin usaha mereka berhasil. Namun, di malam ke-7, seorang pemabuk pulang larut malam. Saat melewati formasi pengunci, ia melihat sosok berdiri sambil membawa obor, siap membakar pilar pengunci naga. Dengan kalut, ia berlari, merebut obor itu, dan memadamkannya dengan air seninya sendiri. Ia merasa telah menyelamatkan desa. Namun justru tindakannya itu menjadi awal bencana. Saat api padam, angin dingin berhembus dari formasi, pemabuk itu menatap sekeliling, dan sosok yang dilihatnya tadi lenyap. Tidak ada obor, tidak ada manusia, hanya dirinya sendiri yang sedang mengencingi pilar pengunci. Air seninya mengenai titik inti formasi. Segalanya sudah terlambat. Gempa mengguncang desa sepanjang malam, suara dari bawah tanah bergema, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Pagi tiba, gempa mereda, desa terdiam, namun kabar mengejutkan segera tersebar, kakek ditemukan meninggal.
Tidak ada yang tahu bagaimana ia mati. Ia ditemukan duduk di sudut rumah leluhur, satu jari menunjuk langit, satu jari menunjuk tanah, dengan senyum aneh membeku di wajahnya. Penduduk desa ketakutan, tidak seorang pun berani mengurus jenazahnya. Mereka menutup diri di rumah, membiarkan kakek pergi tanpa pemakaman yang layak. Suasana desa menjadi mencekam, jalanan sepi, udara dingin menusuk. Semua orang merasa takut terkena sial jika berurusan dengan keluarga kami. Namun malapetaka datang lebih cepat dari yang mereka kira. Hari pemakaman kakek, pemabuk yang mengencingi pilar pengunci naga meninggal mengenaskan. Tubuhnya gemetar, matanya terbelalak, mulutnya terus-menerus memohon ampun seolah sedang melihat hantu. Kematian itu menyebarkan ketakutan baru. Tidak berhenti di situ, musibah demi musibah datang silih berganti. Tetangga di kiri kanan rumah kami meninggal mendadak. Dalam seminggu, 6 pria muda desa meregang nyawa. Seorang wanita hamil melahirkan prematur, lalu meninggal bersama bayinya. Desa diliputi teror, semua orang yakin kakek membalas dendam. Namun lambat laun, mereka menyadari kesalahan itu. Semua korban ternyata adalah orang-orang yang terlibat dalam pemindahan tiang pengunci naga. Mereka mati tragis, seolah dihukum oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada arwah seorang manusia. Baru saat itu penduduk sadar, mungkin bukan kakek yang melakukannya, melainkan ular naga yang terperangkap di bawah tanah. Naga yang mati penuh dendam kini bangkit dengan kekuatan balasnya. Orang-orang teringat pada tanda kematian kakek, satu jari menunjuk langit, satu jari menunjuk tanah. Mereka menafsirkan itu sebagai petunjuk. Kepala desa memimpin sekelompok orang berbondong-bondong ke rumah leluhur kami. Mereka berlutut di depan altar kakek, memohon ampun, meminta perlindungan. Di saat yang sama, ibuku sedang berjuang melahirkan. Aku, yang berada di kandungannya, tak kunjung lahir. Para dukun berkata ibuku kemungkinan besar akan mati bersama bayinya. Ayahku panik. Keluarga kami sudah porak-poranda karena kehilangan naga, kehilangan kakek, dan kini terancam kehilangan ibu dan anak sekaligus. Di tengah kepanikan itu, ayahku mengambil keputusan nekat. Ia membiarkan para penduduk menggali tanah di bawah rumah leluhur, di tempat kakek meninggal. Palu menghantam lantai kayu, tanah digali, keringat menetes, doa-doa dipanjatkan. Semakin dalam mereka menggali, semakin terasa hawa dingin menyelimuti. Sesuatu sedang menunggu di bawah sana, dan semua orang tahu, jika sesuatu itu bangkit, desa tidak akan pernah sama lagi. Ternyata di bawah rumah leluhur yang selama ini berdiri kokoh lebih dari 100 tahun, terdapat sebuah ruang kosong yang menyerupai makam purba. Lubang itu gelap dan lembab, udara yang keluar darinya membawa aroma tanah yang telah terkubur lama. Ketika lampu-lampu minyak diarahkan ke bawah, semua orang yang hadir tercengang. Pemandangan yang mereka lihat sungguh di luar dugaan, seolah sebuah rahasia besar yang terkunci selama puluhan tahun kini terkuak di hadapan mereka. Di dalam ruang kosong itu, terlihat rangka seekor ular raksasa yang melingkar dengan menakutkan. Tulangnya masih utuh, berwarna pucat kehijauan, seakan-akan sisa energi naga masih tersimpan di dalamnya. Rangka itu tampak berputar seperti lingkaran yang tak pernah berakhir, membuat siapapun yang melihatnya merasa seolah tengah diintai oleh makhluk gaib. Semua orang menahan napas, takut mengeluarkan suara. Tak jauh dari tulang melingkar itu, tampak sebuah bungkusan kain berwarna kuning kusam. Kain itu tampak sudah tua, namun anehnya masih terikat rapi seperti baru saja diletakkan di sana. Ayahku, yang kala itu dipenuhi rasa penasaran bercampur keberanian, melompat lebih dulu ke dalam lubang itu. Suara langkahnya bergema, lalu ia dengan hati-hati membuka bungkusan tersebut. Saat kain kuning itu terbuka, semua mata terpaku. Di dalamnya terdapat sebuah tablet leluhur yang masih terjaga keutuhannya, seakan waktu tak mampu merusaknya. Bersama tablet itu, terdapat sebuah buku kuno yang kertasnya telah menguning dimakan usia. Buku itu memancarkan aura aneh, seakan menyimpan sejarah panjang yang terkunci. Semua orang di atas lubang membungkuk, berusaha melihat lebih jelas. Ayahku mengangkat tablet leluhur itu dan mendekatkannya ke cahaya lampu minyak. Terukir di sana nama seorang leluhur yang asing bagi mereka semua, Chen Longseng, tertulis dengan jelas tanggal lahirnya, tanggal 17 Juli tahun 2000, dan di bawahnya tertulis pula usianya hanya 20 tahun. Kalimat itu menusuk hati semua orang, karena angka tersebut seperti ramalan yang tak bisa dihindari. Saat itu juga, bumi di bawah kaki mereka bergetar hebat, debu jatuh dari langit-langit, suara retakan mulai terdengar dari dinding rumah leluhur. Orang-orang saling berpandangan dengan wajah pucat, merasa sesuatu yang besar sedang bangkit dari bawah tanah. Ayahku buru-buru naik kembali dari lubang itu sambil membawa tablet dan buku kuno. Tak lama setelah semua orang berhasil keluar, rumah tua yang telah berdiri kokoh selama 1 abad lebih itu mengeluarkan bunyi berderit panjang. Balok-balok kayu patah satu demi satu, lalu seluruh bangunan itu runtuh dengan suara menggelegar. Debu mengepul ke udara, menutupi pandangan mata. Saat debu itu perlahan menipis, bayangan besar menyerupai naga terlihat melayang di langit. Semua orang yang menyaksikan pemandangan itu gemetar ketakutan. Lalu, di saat yang sama, dari dalam rumah bersalin terdengar tangisan bayi yang baru lahir. Suara tangisan itu begitu jelas, seakan bersahut dengan bayangan naga di langit. Semua orang membeku, menyadari hari itu bertepatan dengan tanggal 17 Juli tahun 2000, persis dengan tulisan di tablet leluhur tadi. Dan bayi itu adalah aku, Chen Longseng. Saat itulah kebenaran mulai terungkap, ternyata kakekku sudah lama meramalkan takdirku. Orang-orang desa yang mendengar cerita ini kemudian meyakini bahwa aku adalah reinkarnasi ular Jiaolong yang berubah menjadi naga, turun ke dunia untuk menikmati 20 tahun kehidupan sebagai manusia. Mereka percaya kelahiranku adalah kompensasi dari keluarga Chen atas peristiwa kelam di masa lalu.
Namun semua hal ini dirahasiakan dariku. Seluruh desa sepakat untuk tidak memberitahuku tentang asal-usulku yang aneh. Aku tumbuh layaknya anak biasa, bermain, belajar, dan menjalani hidup tanpa tahu bahwa nasibku sudah ditentukan sejak aku lahir. Semua berubah ketika aku berusia 13 tahun. Tanpa sengaja aku mendengar percakapan beberapa orang tua desa yang membicarakan kejadian itu. Aku pulang ke rumah dengan hati yang gelisah. Malam itu aku mendekati ayahku dan bertanya dengan tegas. Wajah ayah tampak berubah, antara terkejut dan berat hati. Setelah terdiam cukup lama, ia akhirnya mencari sesuatu di bawah lemari kayu tua. Dari sana ia mengeluarkan buku kuno yang sudah lebih dari 10 tahun tak tersentuh cahaya matahari. Ayah menatapku dengan tatapan rumit. Ia menyerahkan buku itu padaku sambil berkata pelan, "Jika kau bisa memahami isi buku ini, aku akan menceritakan segalanya." Aku menatap buku itu dengan penuh rasa penasaran. Kertasnya sudah rapuh, bau usang tercium jelas. Namun begitu aku membukanya, perasaan aneh menyelimuti diriku. Di sampul buku itu tertulis 3 aksara kuno yang langsung kukenal. Meski seharusnya aku tidak mungkin mengerti bahasa itu. Zanlong Yue, bisikku, ayah terbelalak, jelas tidak menyangka, seakan ada ikatan misterius antara hidupku sekarang dengan masa lalu yang telah lama terkubur. Sejak hari itu, aku mulai mempelajari isi buku kuno itu. Kata demi kata kubacakan di hadapan ayah, membuatnya kaget setengah mati. Ia menghela napas berat, lalu berkata dengan lirih, "Semua ini memang sudah takdir." Aku terus belajar tanpa henti, seakan buku itu sudah menjadi bagian dari diriku. Dalam 3 tahun, aku mampu memahami hampir semua isi buku tersebut, dan saat aku menyelesaikan halaman terakhir, usiaku genap 19 tahun. Itu berarti, menurut ramalan yang tertulis di tablet leluhur, aku hanya punya 1 tahun tersisa untuk hidup. Bayangan kematian selalu menghantui pikiranku sejak saat itu. 3 hari setelah aku menyelesaikan buku itu, ayah memberiku sebuah surat kuno. Ia berkata bahwa surat itu adalah wasiat kakek sebelum meninggal. Tanganku bergetar saat membukanya, di dalamnya juga terdapat sebuah liontin giok berbentuk naga. Surat itu sudah menguning, namun huruf-hurufnya masih jelas terbaca. Isinya membuat dadaku sesak. Kakek menulis bahwa setelah aku lahir, aku harus diberi nama Chen Longseng, dan takdirku adalah hidup hanya sampai usia 20 tahun. Ia menulis bahwa ajal itu tidak bisa dihindari. Ketika saatnya tiba, aku harus meninggalkan rumah sendirian dan pergi ke kota Longchuan, menempuh perjalanan ratusan mil jauhnya. Kakek juga menuliskan bahwa di Longchuan aku harus mencari seorang teman lamanya bermarga Qin. Konon, teman ini pernah berjasa besar pada kakek di masa lalu. Sebagai bentuk penghargaan, kakek bahkan sudah menjodohkanku sejak aku masih dalam kandungan dengan bayi perempuan dari keluarga Qin. Sebagai tanda ikatan, mereka bertukar sepasang liontin giok naga dan phoenix. Namun kakek juga tahu bahwa setelah ia meninggal, keluarga Qin kemungkinan besar akan membatalkan perjodohan itu. Karena itu, ia menyuruhku pergi ke Longchuan bukan untuk melanjutkan perjanjian, melainkan untuk membatalkannya secara resmi. Surat itu membuatku bingung, namun aku tahu aku tak punya pilihan selain menuruti wasiatnya. Dengan sisa waktu hidup yang sedikit, aku mempersiapkan perjalanan. Aku membawa liontin giok naga itu, serta membeli 2 kotak kue sebagai tanda sopan santun. Dalam hati aku tidak terlalu peduli dengan perjodohan ini, bagiku yang penting adalah memenuhi permintaan terakhir kakek. Perjalanan panjang membawaku ke kota Longchuan. Aku menemukan bahwa keluarga Qin adalah salah satu keluarga terkaya di sana. Mereka mengendalikan sebagian besar industri tambang batu bara, menjadikan mereka keluarga yang berpengaruh dan disegani. Aku tahu sejak awal, status keluargaku yang sederhana tidak akan sebanding dengan mereka. Saat aku tiba di rumah besar keluarga Qin, aku disambut seorang pria parubaya berusia sekitar 40-an. Tatapannya tajam, penuh kewaspadaan. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan penuh keraguan. "Kau cucu Tuan Chen, siapa namamu?" tanyanya. Dengan tenang aku menjawab, "Nama saya Chen Longseng." Seketika ekspresinya berubah, dari curiga menjadi penuh kejutan, lalu berubah lagi menjadi ramah. Ia menjabat tanganku erat sambil tertawa, "Akhirnya kau datang. Aku Qinyu, pamanmu. Keluarga kami menunggumu sejak lama." Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu nama kakekku masih sangat berpengaruh hingga sekarang. Bersama Qinyu, aku masuk ke ruang tamu yang megah. Di sana, seorang wanita parubaya duduk dengan wibawa. Qinyu memperkenalkanku dengan penuh semangat, menyebut bahwa aku adalah anak yang dijodohkan dengan putri mereka sejak dalam kandungan. Namun wanita itu hanya menatapku dingin. Dengan suara tajam ia berkata, "Kurasa Yer tidak akan menyukai pemuda desa ini. Perjodohan ini sebaiknya dibatalkan saja." Ucapannya menusuk, tapi aku tetap tersenyum. Dengan tenang aku menjawab, "Justru itulah tujuan kedatanganku. Aku datang untuk membatalkan perjodohan ini." Perkataanku membuat semua orang terkejut. Wanita itu memandangku tak percaya, seolah tak menyangka aku sendiri yang akan mengajukan pembatalan. Aku lalu mengeluarkan liontin giok naga dari saku, meletakkannya di meja, dan berpamitan dengan sopan. Namun sebelum aku melangkah keluar, aku bertabrakan dengan seorang pria tua di kursi roda. Tatapannya tajam namun penuh misteri. Dengan suara berat ia berkata, "Kalau kau ingin membatalkan perjodohan, boleh saja. Tapi dulu kakekmu berjanji satu hal padaku, dan kau yang harus menunaikannya." Ucapan itu membuat langkahku terhenti. Aku menatap pria tua itu, merasa bahwa perjalanan hidupku baru saja memasuki babak baru yang penuh rahasia dan tantangan. Saat itu, malam terasa begitu tenang, hanya terdengar suara serangga malam yang beradu dengan angin pelan yang menyapu dedaunan di sekitar rumah. Aku sedang berbicara dengan pria tua dari keluarga Qin,
tentang ramalan yang sebenarnya dimintanya dariku. Namun, yang terjadi justru penolakan dari pihakku, karena kakekku pernah mewanti-wanti agar ramalan tentang anaknya tidak boleh dilakukan sembarangan. Suasana di ruang tamu itu penuh dengan ketegangan, seakan udara berhenti bergerak. Aku mengingat jelas bagaimana pria tua itu, dengan sorot mata penuh harap, meminta agar aku menepati janji lama kakekku. Namun, aku hanya bisa menggeleng perlahan, mencoba menahan beban yang terasa semakin berat di dadaku. Aku berkata dengan suara tegas, maaf, meskipun kakekku pernah mengucapkan hal itu, aku tetap tidak bisa melakukannya. Ia hanya mengatakan Anda bisa memintaku, bukan berarti aku harus menyetujuinya. Kata-kataku itu membuat keheningan kian pekat. Wajah pria tua itu tampak menegang, seolah ia ingin memaksa tetapi tertahan oleh adat sopan santun. Di sampingnya, Kinyu, anaknya, hanya terdiam, menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arahku. Aku berdiri, membungkuk sopan, lalu berbalik meninggalkan ruangan itu. Pintu rumah keluarga Qin tertutup di belakangku, meninggalkan perasaan berat yang belum juga bisa kuuraikan. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan pesan kakekku. Mengapa beliau meninggalkan pesan agar aku membatalkan pertunangan? Apa maksud dari semua ini? Pertanyaan demi pertanyaan terus berputar di kepalaku. Namun, aku sadar satu hal, bahwa ramalan hari itu memang tidak bisa dilakukan, karena ramalan itu tidak hanya menyangkut ayah Kinyu, melainkan juga melibatkan sosok lain yang jauh lebih berbahaya. Sosok itu adalah istri Kinyu. Seorang wanita dengan wajah bangsawan, hidung mancung, mulut lebar, mata yang menyimpan garis merah menyeramkan. Dari luar, ia tampak anggun, penuh wibawa, tapi aku tahu di balik wajahnya tersimpan aura malapetaka. Dalam 3 tahun, keluarga Qin pasti akan hancur karena dirinya. Aku menghela napas panjang. Bagaimana aku bisa mengatakannya secara terang-terangan? Itu akan menimbulkan kekacauan besar. Sesampainya di rumahku, aku mencoba menyingkirkan semua pikiran kacau itu. Aku membuka buku kuno peninggalan kakek, kitab yang telah kupelajari selama 6 tahun terakhir. Meski belum ku mengerti sepenuhnya, namun banyak isi dan maknanya yang sudah melekat dalam ingatanku. Aku tenggelam membaca, berharap bisa menemukan petunjuk. Tapi tak lama kemudian aku menutup kitab itu, beranjak untuk mandi, lalu berniat tidur. Belum sempat aku merebahkan badan, suara ketukan pintu terdengar, aku melirik jam, lewat tengah malam, rasa heran muncul. Siapa yang datang selarut ini? Suara lembut seorang gadis terdengar dari balik pintu. Halo, aku Qin Yuyuyi, kita sudah bertemu tadi siang. Aku terdiam sejenak sebelum membuka pintu, dan benar, gadis itu berdiri di sana, menatapku dengan mata penuh tekad. Ia melangkah masuk tanpa menunggu izin lebih lama, dengan nada serius. Ia berkata, jika kau tidak membatalkan pertunangan, sekarang statusku adalah tunanganmu. Tapi aku datang bukan untuk itu, aku ingin kau memberitahuku alasan sebenarnya kenapa kau menolak meramal ayahku. Suasana berubah tegang, aku tersenyum hambar, mencoba menahan gejolak hatiku. Aku menatapnya dalam-dalam, aku bisa memberitahumu, tapi ada syaratnya, kau harus menjawab dulu pertanyaanku. Belakangan ini, adakah kejadian aneh di keluargamu? Wajahnya berubah, sedikit ragu, ia menggigit bibirnya sebelum menjawab, ayahku sering bermimpi buruk, hampir setiap malam ia melihat sosok wanita berlumuran darah, perutnya terbelah, matanya seperti lubang merah menakutkan, wanita itu selalu berdiri di depan pintu kamarnya. Aku mengangguk pelan, jawabannya sesuai dengan firasatku, itu benar, aku melihat sendiri wajah ayahmu, aura harimau maut sudah sampai ke dagingnya, harimau mendekat, nyawa di ambang kematian. Yuyuyi tampak kaget. Apa maksudmu? Apa ayahku akan mati? Aku terdiam, menahan kata-kata. Yang ku tahu, bahaya itu justru berasal dari ibunya. Aku berkata lirih, ya, ibumu, 2 tahun terakhir orang tuamu terpisah. Ayahmu di kamar utara, ibumu di barat daya, kau pasti tahu, ayahmu sering merasa kedinginan. Ia terperanjat, bagaimana kau tahu itu? Aku hanya tersenyum tipis, bukan itu pertanyaannya. Pikirkan kembali, tidakkah ibumu tampak aneh akhir-akhir ini? Ia menunduk, suaranya pelan, 2 tahun terakhir, aku sering melihatnya berbicara sendiri di Danau Jiulong. Tapi aku tidak pernah berani bertanya. Aku menatapnya serius. Jika ayahmu terus tinggal di kamar itu, ia tak akan hidup lebih dari 3 bulan. Dan orang yang akan membunuhnya, ibumu sendiri. Wajah Yuyuyi seketika pucat. Itu mustahil, serunya. Aku tidak bergeming. Letak feng shui rumahmu salah besar. Wanita di atas, pria di bawah, itu sudah menimbulkan ketidakseimbangan. Belum lagi air mancur 9 naga di halaman depan rumahmu. Lihatlah, tanaman di sekitarnya layu. Itu bukan pertanda baik. Ia menggelengkan kepala panik, tapi air mancur 9 naga itu sudah ada sejak lama. Keluarga yang dulu tinggal di rumah itu hidup makmur selama bertahun-tahun. Bukankah feng shui-nya bagus? Aku menjawab, feng shui tidak hanya bergantung pada bangunan, tapi juga pada penghuninya. Jika tidak cocok, justru membawa malapetaka. Aku melanjutkan, air di Danau Jiulong rumahmu tidak mengalir, itu pantangan besar. Dan aku menduga, masalah sebenarnya berawal dari saat ibumu mengundang ahli feng shui 2 tahun lalu, ia pasti mengutak-atik sesuatu di sana. Mata Yuyuyi membesar, mengingat-ingat peristiwa itu. Ya, aku ingat, ibuku memang memanggil seorang ahli feng shui 2 tahun lalu. Aku mendekat, menatapnya penuh arti. Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, keringkan Danau Jiulong. Cari tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Aku yakin jawabannya ada di sana. Ia masih terlihat ragu, aku tidak percaya ibuku ingin mencelakai ayahku.
Aku tersenyum tipis. Kebenaran akan terlihat besok. Kau bawa ayahmu keluar, sisanya biar aku yang urus. Keesokan paginya, aku menerima pesan darinya. Semuanya sudah siap, kau bisa datang ke rumahku sekarang. Aku segera berangkat, sesampainya di rumah Qin, aku melihatnya berdiri menunggu di depan. Wajahnya tegang tapi penuh harap, ia berkata cepat. Ayahku sudah kubujuk, dan kami sudah menyiapkan pompa untuk mengeringkan danau Jiulong. Kami menuju tepi danau, atas perintahnya, 4 pompa diaktifkan bersamaan. Suara deru mesin bergemuruh, membuat air berputar deras, danau itu mulai surut perlahan, meski butuh waktu lebih dari 1 jam agar permukaannya turun signifikan. Selama itu, Yu Yuyi menceritakan asal-usul danau itu. Awalnya, danau ini hanyalah kolam teratai. Ketika kami pindah ke sini, ibuku membangunnya kembali, lalu meletakkan air mancur 9 naga di tengah. Katanya agar membawa rejeki, ia menghela napas. Tapi justru setelah itu, bisnis keluarga menurun drastis. Aku mengangguk, semakin yakin akan dugaanku. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari arah danau. Beberapa pekerja berteriak sambil menunjuk ke permukaan air. Aku menoleh cepat, ada bayangan hitam besar yang melintas di bawah permukaan, bergerak cepat seolah bersembunyi. Jantungku berdegup kencang. Sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai menunjukkan dirinya. Suasana tepi danau berubah mencekam, semua orang menahan napas, menatap ke air yang kini semakin surut, bayangan itu terus bergerak, membuat riak yang tak wajar. Aku tahu, apapun yang bersemayam di dasar danau ini, dialah sumber semua malapetaka keluarga Qin.